Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, pada pagi subuh yang sangat mulia ini, yang tentu penuh dengan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat itu kita telah dapat melaksanakan, yaitu berbentuk ibadah yang kita perbuat, terutama pada pagi subuh ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini kita lanjutkan dengan menggelar majelis pengajian. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita perbuat pada pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, penghulu kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa kelak diakui dan diterima oleh beliau sebagai salah seorang dari umatnya, pengikutnya yang akan mendapat syafaatnya, dan dengan syafaatnya itu kita bisa dibawa beliau masuk ke dalam syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga selawat dan salam kepada ahli serta sahabat beliau sekalian. Kemudian dalam kesempatan ini yang kami muliakan bapak-bapak para jamaah, wabil khusus Pak Imam kita, dan juga ibu-ibu sekalian yang telah melaksanakan sholat jamaah subuh dan kemudian melanjutkan ikut serta dalam majlis pengajian ba'da subuh ini. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu, alhamdulillah saya diberikan waktu. Tentu ini satu kemuliaan, karena dengan adanya penyampaian ilmu ini menjadi ladang dakwah yang insya Allah nanti mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semua saya rasa sudah saling mengenal. Bagi yang belum mungkin saya sampaikan, saya atas nama Ustadz Salman, atau yang sekarang biasa dipanggil asli Abi Salman Lae Ijo, maka disingkat asli. Kenapa dipanggil asli? Kenapa dipanggil Abi Salman? Karena saya sehari-hari mengasuh pondok pesantren di Lae Ijo. Kalau kita dari sini menuju Singkil lewat rumah sakit umum Klaser sekitar 5 atau 600 meter atau setengah kilo lah lewat dari rumah sakit umum Klaser. Sebelah kanan mau ke Singkil ada pamflet pondok pesantren Darul Falah Az-Zamzamiyah. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan kita saling mengenal bisa menjadi penyambung silaturahmi, dan dengan silaturahmi kata Rasulullah tazidul barakah wa tazidul umur. Dengan sering bersilaturahmi
akan diberikan Allah keberkahan dalam harta, rezeki, dan Allah berikan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi subuh ini mungkin kajian kita apabila setelah serupa dengan tema dari penceramah sebelumnya, tapi insya Allah isinya pasti mungkin ada 1, 2, 3 nanti dalam tambahan-tambahan. Walaupun mungkin sudah ada disampaikan, karena saya juga tidak diberikan teks oleh panitia kita, pengurus kita, apa yang menjadi tema, karena beliau katakan bebas saja Ustadz, yang penting menjadi kajian. Maka tentu untuk barokahnya kita saat ini berada di bulan Ramadan dan juga berada di awal bulan Ramadan. Tidak kalah pentingnya saya ingin mengupas yaitu tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Mungkin kita sudah sering mendengar kemuliaan bulan suci Ramadan. Tidak asing lagi. Setiap ada kita masuk Ramadan disampaikan kemuliaan Ramadan, keutamaan Ramadan, fadilah Ramadan. Sehingga kadangkala ya kita sudah sebagai merasa banyak hafal, banyak mengerti. Tetapi inti daripada itu Bapak Ibu adalah bagaimana kita memperlakukan, mengaplikasikan atau menerapkan, melaksanakan dalam kita menjalani bulan suci Ramadan yang mulia ini. Yang pertama, kemuliaan bulan Ramadan ini adalah Bapak Ibu, kita bisa masuk di dalamnya. Ini dulu yang pertama. Mengapa kita harus mengatakan kemuliaan Ramadan ini kita telah masuk di dalamnya? Kenapa? Karena orang-orang yang ikut pada bulan Ramadan ini adalah disebut dengan tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, siapa yang punya kesempatan menjalani bulan Ramadan ini adalah orang yang sudah dipilih dan dikehendaki Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita berkaca pada setahun yang lalu, Ramadan yang telah lewat, kalau hari ini adalah Ramadan 1446 Hijriah. Tahun lalu Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan yang telah lalu itu, kalau kita sedikit mengenang, ibu-ibu, mungkin ada jamaah kita yang kemarin ikut bersama dengan pengajian, atau kita punya tetangga, punya keluarga, punya orang tua, punya anak, punya saudara, punya kawan. Ramadan tahun lalu mereka ikut, mereka ada menjalankan Ramadan. Tetapi pada Ramadan ini mereka sudah tak lagi ikut bersama. Kemana mereka? Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah karena mereka sudah terlalu tua, ibu-ibu, sehingga mereka dipanggil? Belum tentu. Iya, belum tentu. Ada mungkin lebih tua lagi ibu-ibu daripada dia. Apakah karena dia terlalu sakit sehingga dia dipanggil meninggal dunia? Belum tentu. Terkadang penyakit kita kadang lebih parah dari beliau, dari mereka-mereka itu. Apakah karena dia terlalu miskin? Tidak. Barangkali kita lebih miskin dari dia. Terus kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun." Yang artinya, apabila telah datang, telah waktunya masuk, hadir ajal kematian kita, tidak bisa kita perlambat walau sesaat, dan tidak kita majukan walaupun sesaat. Jadi semua itu kenapa? Allah sudah berkehendak memanggil mereka kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pertama diberikan kemuliaan karena kita bisa ikut kembali menjalani bulan suci Ramadan. Tahun depan
Apakah ada kepastian kita kembali melaksanakan Ramadan, mengikuti Ramadan? Jawabannya belum tentu. Kalau harapan kita iya, bisa Ramadan tahun depan, tahunnya lagi, berikutnya lagi, sampai kita ingin punya umur yang panjang dan banyak menjalani bulan-bulan Ramadan. Tapi itu keinginan kita belum tentu sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama ini ya Bapak Ibu, kita mendapat kemuliaan, kita masuk. Lalu yang kedua, kemuliaan Ramadan itu apakah dilihat dari cuaca di bulan Ramadan? Sehingga kalau sudah masuk bulan Ramadan cuacanya aneh, ajaib, berbeda dengan cuaca bulan lain? Tidak. Sama juga, tetap 24 jam sehari semalam, tetap ada siangnya, tetap ada malamnya. Biasa seperti hari-hari yang lain. Tidak ada perubahan. Kalau cuacanya kadang ada hujan, ya kadang terik matahari panas. Tidak ada. Kalau cuaca, apakah kemuliaan Ramadan itu ditandai dengan warna langit yang ajaib? Tidak. Tapi kemuliaan Ramadan itu ditandai dengan hati kita yang semangat, hati kita yang taat, hati kita yang sungguh menjemput keberkahan di dalam bulan Ramadan. Makanya kata Rasul dalam hadis, innama a'malu bin niat. Yang artinya sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat kita. Bagaimana niat kita dalam bulan Ramadan ini? Inginkah kita menjemput keberkahannya? Inkah kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaannya? Inkah kita mendapatkan fadilah-fadilahnya? Tanyakan pada hati kita. Karena tidak ada orang yang mampu merubah diri kita kecuali kita dulu yang mau merubah. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya Allah tak mau merubah. Allah tidak akan mau merubah nasib suatu kaum, nasib seseorang jika dia sendiri tidak mau berupaya untuk berikhtiar merubah nasibnya dari yang buruk kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, ini dia. Maka kemuliaan Ramadan itu berikutnya yang kedua, kembalilah kepada niat kita untuk menjemput fadilah-fadilah keutamaan bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang dalam hadis Rasulullah sudah banyak menyampaikan dan sering dibacakan oleh para mubaligh, penceramah kepada kita. Bagaimana keutamaan di bulan Ramadan itu. Semenjak awal hadirnya Ramadan sudah disampaikan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sudifatis syaitan wa maradatul jin wa ghullaqatil abwabun nar." Falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Yang artinya apabila telah datang atau masuk awal Ramadan, Bapak Ibu, begitu kita masuk awal Ramadan, maka pada ketika itu syaitan dibelenggu oleh Allah, diikat, dimasukkan ke dalam neraka, diikat, dibelenggu dia. Loh, terus bagaimana Ustaz? Walaupun setan katanya dibelenggu, tetapi di bulan Ramadan masih ada, bukan orang jauh, terkadang orang yang dekat dengan kita, malah dia tidak menjalankan Ramadan ini Ustaz. Malah dia lebih parah pula di bulan Ramadan ini daripada di luar Ramadan. Bukankah manusia itu berbuat jahat, berbuat maksiat karena ada godaan syaitan? Kita selama ini selalu menyalahkan syaitan dalam setiap perbuatan kita. Kita tidak sadar ternyata musuh kita untuk menjauhkan kita dari Allah itu bukan cuma syaitan. Ada 3, Bapak Ibu. Ada 3 musuh kita yang membuat kita jauh dari Allah, yang akan menarik kita berbuat
anak Adam, manusia, keturunan Nabi Adam kita semua ini, laki-laki perempuan, itu berbuat baik, beramal soleh, tidak ridho dia, sehingga dia akan goda, sehingga dia bisikkan, sehingga dia hasut agar kita berbuat kejahatan. Tapi ternyata setan itu punya senjata yang ampuh, yang menjadi virus. Kalau sudah dia buat kena kepada kita Bapak Ibu, ibarat penyakit. Ibarat penyakit. Kadang-kadang begitu kita berobat, kita batuk, diobati oleh dokter, diangkat virusnya itu, umpama diangkat penyakitnya itu, kena gejalanya itu, batuk kita malah lebih kuat. Padahal sesungguhnya kalau kita terus meminum obat itu, dalam waktu yang singkat kita akan sembuh. Tapi batuk kita malah makin menjadi. Nah, ternyata syaitan juga punya senjata, punya virus. Apa virusnya? Ada dua. Ad-dunya wan nufus, yang artinya pertama dunia, yang kedua nafsu. Nafsu ini kalau udah diviruskan oleh syaitan, sudah dikasihnya, dipolesnya, dan kita sudah candu kita, walau setannya pergi, walau setannya tidak ada lagi di samping kita, karena kita sudah candu, maka kita terus melakukannya, maka kita terus akan memperbuatnya. Nah, walaupun syaitan dibelenggu pada bulan Ramadan, orang yang bermaksiat itu karena nafsunya sudah selama ini asyik, nikmat, lezat dengan apa yang disuguhkan syaitan, sehingga dia sulit keluar, sulit lepas dari kecanduannya berbuat maksiat. Makanya kembali kepada ayat tadi, bagaimana dia bisa berhenti? Bahwa kata Allah, bahwasanya Allah tidak akan merubah, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia dulu mau berhenti. Kalau dia mau berhenti, maka dia akan selamat. Dia dulu mau taat, baru diberi Allah kemudahan jalan agar dia bisa taat. Makanya Bapak Ibu jangan heran, kita yang begitu gembira, semangat dengan Ramadan, pasti ada perubahan hati kita di luar dan di dalam Ramadan. Di luar Ramadan bagaimana hati kita, di dalam Ramadan ini bagaimana hati kita. Ada perubahan. Kenapa? Karena kita mulai dari niat kita dan terus kita berikhtiar melakukan perbuatan baik. Nah, walaupun awal Ramadan syaitan dibelenggu, jangan heran karena senjatanya yang dua, yaitu dunia dan hawa nafsu. Apa dunia? Ada harta. Kenapa dia belum bisa berpuasa? Karena dia masih sibuk untuk cari belanja. Kenapa? Karena begitu datang Ramadan, ibu-ibu, sebelum syaitan dibelenggu, dia bisikkan, apa nanti menjadi belanjamu ketika hari raya? Apa nanti belanjamu, persiapanmu ketika hari raya? Jangan kamu lalai, kerja terus. Jangan nanti malu kamu tidak punya baju, malu kamu nanti tidak punya ambal baru, malu kamu nanti tidak punya piring baru, malu kamu nanti tidak punya kosmetik baru, malu kamu nanti tidak bisa jalan-jalan. Orang nanti siap lebaran, siap pula hari Ramadan, jalan-jalan keluar kota ke tempat wisata. Malu kamu, malu. Hari ini bukan masalah puasanya, hari ini bagaimana nanti kita hari raya. Kenapa? Poso tak poso, sing penting raya-raya. Ini yang penting. Dibisikkan setan sebelum masuk Ramadan. Makanya banyak orang begitu terbayang hadir Ramadan, bukan puasa dulu dibayangkan. Bagaimana nanti baju lebaran, bagaimana nanti persiapan kue lebaran, bagaimana nanti persiapan ya alat-alat lebaran. Itu dulu, sehingga merasuk ke dalam pikirannya Bapak Ibu, merasuk ke dalam hatinya, sehingga di dalam bulan Ramadan bukan ibadah yang menjadi tujuannya.
Bukan ibadah yang menjadi kesibukannya, melainkan persiapannya untuk lebaran. Kira-kira ada nggak ibu-ibu yang seperti itu di sini? Ada ibu-ibu yang sudah kepikiran apa nanti kue lebaran? Ada? Masih awal Ramadan, masih belum 10 Ramadan, sudah terbayang ambal apa nanti ini, apa bisa ganti kaca hias di rumah ini, apa kulkasnya bisa baru ini, ya Allah ya Rabbi. Tidak habis-habisnya, Bu. Tidak habis-habisnya. Kenapa Ustaz bisa ngomong gitu? Karena orang rumah saya gitu, Bu. Nah, ini kita mau beli apa juga nanti ini lah, mau hari raya nanti. Belum Ramadan, sudah masuk proposalnya. Beli ini ya nanti ya Bang ya, beli ini nanti ya, baju ini nanti, ini model lah tahun ini. Wah, kalau yang lama nggak lagi, kalau kepake nanti malu aku katanya. Masa aku pakai pula model yang tahun lalu? Model sekarang udah ada apanya, baju barunya. Kalau bisa papa mama lah kita. Anak-anak kita juga seragam nanti. Makanya tahu saya, ibu-ibu banyak dirasuki. Begitu masuk Ramadan, bukan puasa dan ibadah Ramadannya dulu persiapannya, melainkan langsung tembus ke hari raya. Nah itu, makanya inilah yang membuat kita Bapak Ibu, walaupun setan dibelenggu, ya setan dibelenggu, tapi hawa nafsu kita dengan dunia menggoda kita sehingga kita tetap lalai kepada Allah. Itu Bapak Ibu. Setan memang dibelenggu. Virusnya, hasutannya sebelum Ramadan dengan virusnya yang dia buat melalui dunia, kita takut kalah gaya. Itu dunia Ibu-ibu. Kita takut nanti malu, kita takut nanti bahwa kita tidak punya persiapan, tidak punya makanan, minuman, luar biasa. Sehingga kita lalai untuk itu, lupa kita tujuan yang utama dalam bulan Ramadan, memperbaiki diri, yaitu mencari, mengejar kemuliaannya, keutamaan ibadah di dalam bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita Bapak Ibu, ya walaupun kita punya persiapan kepada Lebaran, persiapan itu jangan sampai melalaikan. Jangan sampai melalaikan, sehingga kalau nanti sudah masuk akhir Ramadan, kemana ibu itu? Kok enggak ada lagi datang tarawih? Kemana ibu itu? Kok enggak ada lagi datang dia jamaah subuh? Oh sibuk dia. Kemarin ku tengok belanja dia, mau buat kue dia itu, borongan dia. Kuenya biar bisa nanti orang datang berkunjung, bisa nanti sanak pemilihnya makan sepuasnya. Makanya ku tengok kemarin itu udah belanja dia. Makanya kayaknya sibuk dia itu. Udah enggak lagi bisa dia tarawih, tidak bisa lagi dia ikut salat subuh. Wah, begitu subuh langsung lari dia. Atau subuh di rumah aja lah. Subuh di rumah aja lah, biar bisa masak terus. Ini banyak terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Kita lalai persiapan Lebaran, sehingga kita tidak mengedepankan ibadah bulan suci Ramadan. Maka kembali kepada keutamaan dan kemuliaan Ramadan, Bapak Ibu, ya kita kejar, kita cari. Jangan sangka Ramadan mulia karena cuacanya berbeda. Jangan sangka Ramadan ini mulia karena ajaib, hari-harinya ajaib, kita lihat ada meletus, ada cahaya-cahaya keluar dari, enggak ada, seperti biasa. Kembali kepada hati kita masing-masing, semangat kita dalam menjalankan Ramadan. Nah, di dalam bulan Ramadan itu kata Rasulullah, yaitu apa? Bahwa wa khullikat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Siapa yang dimasukkan ke dalam neraka, ditutup pintu neraka pada bulan Ramadan. Selama 1 bulan penuh, tutup pintu neraka. Walaupun ada orang yang umpamanya berbuat maksiat, neraka masih tutup. Nanti begitu selesai Ramadan, baru kalau dia mati di bulan Ramadan, karena dia tidak berbuat amal soleh, dia belum masuk ke dalam neraka. Ditahan dulu Bapak Ibu. Bahkan dalam hadis lain, apabila ada orang yang mati di dalam bulan Ramadan, aman dia selama Ramadan itu dari pertanyaan nungkar nangkir, aman dia dari siksa kubur selama Ramadan. Itu ada hadisnya dan sahih.
Orang yang mati di bulan Ramadan, selama Ramadan aman dia. Tidak ada ditanya, tidak apa. Begitu selesai Ramadan, datang malaikat untuk mempertanyakan amal ibadahnya. Nah, itu Bapak Ibu. Tetapi bagi orang yang soleh beramal wafat di bulan Ramadan, luar biasa. Dia tidak ditanya lagi, tidak ditakut-takuti lagi, tidak disiksa lagi oleh nungkar dan nangkir dalam kubur, dan dia mendapat kemuliaan ampunan karena dia beramal soleh di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Jadi makanya memang banyak orang yang minta, Bapak Ibu. Ada kalau di beberapa masjid di daerah Aceh yang saya sering dengar, bahkan kita ada beberapa tempat tuh di pesantren pun pernah saya dengar, apa dia minta, ya Allah, matikan kami malam Jumat di bulan suci Ramadan. Matikan dia katanya di hari Jumat dan dalam bulan suci Ramadan, ya, dalam keadaan taat. Nah, matikan kami dalam taat hari Jumat bulan Ramadan. Itu ada itu. Begitu siap azan, menunggu-nunggu untuk iqamah, ada sholawat, ya Ustaz ya. Ada itu doa. Apa katanya? Ya Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Doa kami padamu ya Allah, matikan kami dalam taat hari Jumat bulan Ramadan. Kenapa? Karena keutamaannya orang yang taat wafat di hari Jumat, terutama lagi di bulan Ramadan, baginya terlepas siksa kubur. Baginya akan dijauhkan dari siksa-siksa kubur. Itulah kemuliaan bulan Ramadan. Sehingga pintu-pintu neraka selama Ramadan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang mati di bulan Ramadan belum dimasukkan, belum diazab. Oh, kalau dia maksiat, tunggu selesai Ramadan. Kenapa itu? Lihurmati syahri Ramadan. Karena Allah menghormati Ramadan, karena dia datang membawa ampunan, membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghormati Ramadan, selama Ramadan berlangsung, tidak ada azab bagi ahli kubur. Tidak ada azab orang yang akan masuk ke dalam api neraka. Itu kemuliaan Ramadan, Bapak Ibu. Makanya kita berupaya bagaimana kita bisa menjalankan Ramadan ini sampai kepada akhirnya. Wa futihatil jannah. Dan dibuka Allah surga. Surga dibuka seluas-luasnya. Bukan untuk dimasuki. Surga itu dibuka. Kenapa? Karena dia mempersiapkan diri. Seolah-olah dia ingin menyambut tamunya. Makanya ada dalam hadis lain, al-jannatu mustaqatun ala arba'ah. Surga rindu kepada 4 golongan. Salah satunya shaimi Ramadan. Orang yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama ibadah puasa. Iya, Ibu. Bersiap dia. Coba bayangkan ibu-ibu, maafnya, suaminya sudah pergi, umpamanya cari nafkah, keluar kota, keluar kampung, sudah pergi selama 2 bulan. Mati lampu. Oh ya. Baik Bapak Ibu. Jadi, ini mungkin ada gangguan teknis. Kita tetap lanjut sedikit lagi. Kedengaran suara saya, Bu Ibu? Alhamdulillah. Jadi, ibaratnya surga di bulan Ramadan itu dibuka oleh Allah adalah seperti ingin menyambut tamu-tamunya yang akan datang memasukinya. Ahli-ahli ibadah, ahli-ahli taat menjalankan perintah Allah. Ibarat kita, terutama ibu-ibu, ada suami yang pergi dari rumah mencari nafkah. Dia pergi ke tempat lain sampai 1 bulan, 2 bulan. Terus ada kabar, dia akan pulang. Besok bagaimana?
pasti ibu-ibu mempersiapkan diri, mempersiapkan semua peralatan menyambut kedatangan suami. Begitulah, lebih daripada itu, surga mempersiapkan diri di bulan Ramadan ini bagi hamba-hamba Allah yang menjalankan perintah Allah. Walaupun surga belum dimasuki, tapi rasa-rasanya surga itu sudah bersiap-siap sekali menyambut kedatangan orang-orang yang beribadah kepada Allah ketika dia diwafatkan oleh Allah. Jadi, maka kemuliaan Ramadan ini Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak kita lalaikan dan tidak kita lewatkan. Yang terakhir, bagaimana kenapa kita harus Bapak Ibu menjalani Ramadan ini tetap menganggap kemuliaannya, yaitu bahwa saya pernah mendengar kata nasihat dari seorang ulama, dari guru saya dulu waktu di pondok di pesantren. Apa katanya? Biasanya saat-saat zaman sekarang ini, orang-orang yang memasuki Ramadan itu dia mempergunakan Ramadan ibarat membawa atau menikmati memakan tebu, pohon tebu. Coba kita perhatikan pohon tebu kalau kita tebang, lalu kita berbagi, kira-kira kita mau pilih yang mana? Yang di pangkal awal itu, atau yang di tengah, atau yang di ujung di atas? Pasti kita berebut, kalau disuruh milih, kita pilih yang di pangkal. Kenapa? Kita tahu itu rasanya manis, itu rasanya yang paling lezat, yang nikmat. Baru kemudian di tengahnya. Kalau di atasnya itu tidak mau kita. Kenapa? Rasanya sudah seperti rasa asin, rasa air. Sehingga dulu zaman anak-anak saya sering diakal-akali lah itu. Kalau mau cepat tahu berenang, makan yang ini katanya. Dikasihnya lah yang di ujung itu. Sehingga kalau dimakan, diminum, rasa air tebunya udah asin ibu-ibu. Kenapa? Dia mengakal-ngakali itu supaya dapat yang di pangkal. Kebanyakan orang zaman sekarang tuh mempergunakan Ramadan seperti berebut pohon tebu. Yaitu apa? Di pangkalnya banyak orang milih. Nanti sebagian lagi kalau tidak dapat pangkal di tengah lah. Orang pilih juga. Tapi kalau ujung, udah ditinggalkan. Nah, Ramadan itu kalau awal-awal penuh masjidnya. Ramai jamaahnya. Sampai 10 awal dan 10 tengah. Begitu 10 akhir, mulailah itu. Memang jelas itu. Disitulah terus nampak. Inilah orang-orang. Jelas itu ibu-ibu. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu terus istiqomah sampai selesai Ramadan ini. Amin ya Rabbal. Jarang orang mempergunakan Ramadan itu seperti memakan atau mengambil buah kelapa. Buah kelapa itu apa? Kalau masih muda, kalau bahasa kampung tukuk namanya, itu jadi obat. Sehingga kalau ada orang yang butuh, dia ambil. Kalau yang sudah agak berisi, namanya kelapa muda. Ramai-ramai kita beli. Buat berbuka puasa. Kalau sudah tua di penghujung, sudah punya santan. Makin banyak juga orang ambil. Bahkan mahal harganya. Ada sampai 10.000. Kepala apanya itu satu buah kelapa apa itu kelapa. Buat santan, buat rendang, buat berbagai macam. Buat kue, buat yang lain-lain. Naik harga kelapa. Bulan Ramadan makin naik harga kelapa. Kenapa? Berebut. Harusnya gitulah kita melaksanakan Ramadan ini. Awalnya kita ambil sebagai obat menghilangkan segala dosa-dosa kita kepada Allah. Pertengahannya nikmat supaya kita mendapat rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala, pahala yang berlipat ganda. Dan akhirnya 10 akhirnya Ramadan itu menjadi penebus, amal ibadah kita menjadi penebus kita dari api neraka. Tadi ada doa dari Pak Imam kita. Allahumma aqtik riqabana wa riqaba abaina. Itu doa memang dipanjatkan banyak di bulan Ramadan. Ya Allah, merdekakanlah diri kami, perbudakan kami kepada neraka. Karena kita ini sudah terbelenggu dengan neraka. Apa yang membuat belenggu? Amal ibadah kita. Maka kita doa, ya Allah, lepaskan belenggu perbudakan kami dengan neraka. Sehingga kita merdeka, bisa masuk ke dalam surga. Dan lepaskan belenggu perbudakan orang tua kami yang sudah terikat dengan api neraka. Kadang-kadang ada nama kita Bapak Ibu sudah tertulis di neraka.
Tapi dengan doa kita dan ibadah kita di bulan Ramadan, terlepas kita dari belenggu perbudakan neraka itu. Ada Bapak Ibu, kita masih hidup di sini, nama kita udah tertulis. Maka mudah-mudahan kita berharap kita bisa melalui kemuliaan Ramadan ini mendapatkan fadilah dan keutamaannya. Semangat dari awal sampai akhir Ramadan nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai akhir. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa taghassyu'ana wa kullu ibadatina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Wal akhir, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati lampu kok pateng sapa. Ini